Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian B, yaitu objek kajian dan model pendekatan antropologi dan sosiologi. Yang pertama kita masuk di objek kajian dan pendekatan antropologi itu sendiri. Abdul Somad dalam M. Amin Abdullah mengemukakan bahwa secara umum objek kajian antropologi dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu antropologi fisik, yang dimana antropologi fisik itu yang mengkaji makhluk manusia sebagai organisme biologis. Dan yang kedua adalah antropologi budaya, dengan ketiga cabangnya itu arkeologi, linguistik, dan etnografi. Sedangkan menurut Atto Muzhar ada 5 fenomena agama yang dapat dikaji melalui antropologi itu sendiri. Yang pertama adalah skriptur atau naskah atau sumber ajaran dan simbol agama. Yang kedua adalah para penganut atau pemimpin atau pemuka agama, yakni sikap dan perilaku penghayatan dan penganutnya. Dan yang ketiga adalah ritus atau lembaga dan ibadat seperti sholat, haji, puasa, perkawinan, dan waris. Yang keempat adalah alat-alat seperti masjid, gereja, lonceng, peci, dan semacamnya. Yang kelima yaitu organisasi keagamaan, tempat para penganut agama berkumpul dan berperan, seperti organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, gereja Protestan, Syiah, dan lain-lain. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian kedua, yaitu pendekatan dan dalam kerja ilmu sosiologi. Yang dimana terbagi beberapa, yaitu yang pertama adalah pendekatannya dalam evolusionisme. Yang dimana pendekatan ini memusatkan telahnya pada mencari pola perubahan dan perkembangan yang muncul dalam masyarakat yang berbeda. Yang kedua adalah interaksionalisme, yang dimana pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada interaksi antara individu dan kelompok. Interaksi ini terjadi bisa dengan menggunakan simbol-simbol atau isyarat. Kemudian diperhatikan reaksi orang yang terhadap makna dari simbol-simbol itu dan dihubungkan benda-benda atau kejadian-kejadian yang berlangsung. Yang ketiga yaitu fungsionalisme. Dalam pendekatan ini, masyarakat dipandang sebagai satu jaringan kerjasama atau kelompok yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam sebuah sistem yang harmonis, misalnya fenomena saling ketergantungan antara sekolah, anak didik, dan orang tua keluarga. Dan yang keempat yaitu konflik. Pendekatan ini sebenarnya merupakan reaksi keras terhadap pendekatan fungsionalisme di atas. Pendekatan konflik berpendapat bahwa masyarakat itu terikat kerjasama yang erat karena kekuatan kelompok-kelompok atau kelas yang dominan. Ia mewariskan sebuah ketegangan yang terus-menerus dalam sebuah fenomena setiap kelompok yang ingin mempertahankan dominasinya. Baik, kita masuk ke bagian C sesuai dengan rumusan masalah di atas, yaitu pendekatan sosiologi dan antropologi dalam studi Islam. Baik, yang pertama pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Pentingnya pendekatan sosiologi dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Banyak sekali pendekatan agama yang berkaitan tentang masalah-masalah sosial. Besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini selanjutnya mendorong kaum agama memahami ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agama. Akhirnya banyak kejadian-kejadian ke sosial, sehingga banyak ilmuwan-ilmuwan yang menggunakan ilmu sosial untuk
memahami agamanya itu sendiri. Yang dimana pendekatan sosial dalam studi Islam itu ada beberapa pembagian. Yang pertama adalah perhatian agama Islam terhadap masalah sosial. Alasan besarnya perhatian agama dalam hal ini adalah Islam terhadap sosial. Yang pertama, dalam Al-Quran atau kitab-kitab hadis, proporsi terbesar kedua sumber hukum Islam itu berkenan dengan urusan muamalah. Yang kedua, bahwa ditekankannya masalah muamalah atau sosial dalam Islam ialah adanya kenyataan bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan, tentunya bukan ditinggalkan, melainkan dengan tetap dikerjakan sebagaimana mestinya. Artinya terkadang masalah-masalah atau kepentingan agama itu dapat menangguhkan kepentingan ibadah. Seperti ketika kita dihadapkan dihadapkan makanan di depan kita padahal sudah waktu sholat, tetapi karena makanan sudah ada di depan, maka alangkah baiknya kita makan dulu, setelah itu baru kita melaksanakan sholat. Baik, yang selanjutnya atau yang ketiga, bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat persorangan. Karena itu sholat yang dilaksanakan berjamaah dinilai lebih tinggi nilainya daripada sholat yang dikerjakan, dengan ukuran 1:20 derajat, 7 derajat. Baik, yang keempat, dalam Islam terdapat ketentuan bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal karena melanggar pantangan tertentu, maka kifaratnya atau tebusannya adalah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial. Ini artinya ketika kita melanggar hukum-hukum, contoh ketika kita dalam puasa Ramadan tapi dilarang untuk berhubungan suami istri, maka ketika kita melaksanakan pelanggaran itu, maka kita diberi denda dengan cara yaitu kita memberi makan fakir miskin. Yang kelima adalah dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat ganjaran lebih besar daripada ibadah sunnah. Dalam hubungannya dengan ini, misalnya membaca hadis yang artinya sebagai berikut. Orang-orang yang bekerja keras untuk menyantuni janda dan orang miskin adalah seperti pejuang di jalan Allah, atau aku kira beliau berkata, dan seperti orang yang terus-menerus sholat malam dan terus-menerus berpuasa. Di dalam hadis telah dikatakan bahwasanya orang yang memberi makan seorang yang fakir, orang yang miskin, orang yang membutuhkan, seorang janda, dikatakan di sini bahwasanya ketika kita memberikan makan dia, itu sama halnya kita berada di jalan Allah, sama halnya kita sholat terus menerus, berpuasa terus menerus. Artinya ganjarannya hampir sama dengan ibadah-ibadah tersebut. Baik, yang kedua adalah pendekatan antropologi dalam studi Islam. Tadi kita telah membahas pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Sekarang kita masuk kepada pendekatan antropologi dalam studi Islam. Pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Artinya pendekatan antropologi sendiri
melihat perkembangan agama dengan cara melibatkan wujud praktik keagamaan, artinya meninjau praktik keagamaan di suatu tempat atau di suatu daerah tersebut. Melalui pendekatan ini, agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Antropologi sebagai sebuah ilmu yang mempelajari manusia itu sangat penting untuk memahami agama. Antropologi mempelajari tentang manusia dan segala perilaku mereka untuk dapat memahami perbedaan kebudayaan. Baik, mungkin demikianlah apa yang sempat kami paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.